Bab 1481, Excalibur. Lan Xuanyu berterima kasih kepada Li Jingyi lagi, berbalik dan mundur. Cara dia menggunakannya sangat sederhana, darah mengejutkan. Ciri terpenting dari artefak adalah bahwa mereka memiliki kehidupan. Semua artefak hampir setara dengan makhluk hidup. Semakin kuat artefak, semakin kuat karakteristik kehidupan mereka sendiri. Hal yang sama berlaku untuk artefak biru berlapis es biru ini. Pada saat dia memegangnya, Lan Xuanyu bisa merasakan aura pedang suci ini. Sebelumnya dipegang di tangan Li Jingyi, itu secara paksa ditekan oleh kekuatan tingkat Dewa Super Li Jingyi. Ketika dia jatuh ke tangannya sendiri, dia jelas merasa bahwa kekuatannya tidak sekuat itu, jadi dia ingin melawan, atau bahkan menggigit dirinya sendiri. Namun, yang dihadapinya adalah keberadaan dengan garis keturunan terkuat saat ini. Aura darah Dewa Naga disuntikkan ke dalamnya dengan jentikan tangan kanan, tapi Lan Xuanyu telah menjadi tangan kanan Jiu Chai. Itu adalah roh naga murni. Level garis keturunan dari level Raja Dewa, secara instan menurunkan pedang biru bersepatu es biru ini. Tidak ada lagi kesia-siaan. Jika Anda memiliki kehidupan dan kebijaksanaan, Anda tahu apa artinya menghindari kesialan, tentunya, Anda juga tahu bahwa bullying adalah takut akan kesusahan. Putri Naga Emas adalah Putri Naga Emas. Baru kemudian ada yang mengenali Lan Xuanyu di antara penonton. Ketika dia naik ke atas panggung, dia memunggungi penonton, dan rambut birunya yang panjang telah banyak berubah dari rambut pirang panjang sebelumnya. Tapi saat ini, dia memegang pedang panjang dan berbalik ke panggung. Ditambah dengan nama Li Jingyi untuk dia, beberapa orang yang akrab dengan dia, secara alami mengenali bahwa naga ini sudah menjadi pemula blockbuster. Apakah Putri Naga Emas memotret artefak ini? Dan melihat penampilan, dia, sepertinya itu telah banyak berubah sejak dia berpartisipasi dalam tantangan rookie masa depan. Apakah itu sudah menembus ke level dewa? Berita bahwa Lan Xuanyu menerobos ke tingkat dewa sengaja diblokir, terutama untuk memblokir gerakan yang disebabkan oleh terobosannya. Oleh karena itu, tidak jelas bagi alien yang tidak berada di Dragon Star. Saat ini, saya melihat perubahannya, ditambah nafasnya, itu sendiri. Dan Li Jingyi berkata sebelumnya bahwa hanya pembangkit tenaga listrik tingkat dewa yang dapat mengendalikan pedang ilahi ini. Tidak ada keraguan bahwa ini membuktikan bahwa Putri Naga Emas sudah menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa. Lebih penting lagi, dia sebelumnya ada di kotak klan naga. Mungkinkah ini sama dengan para ksatria naga, dan arti menjadi ksatria naga di masa depan? Jelas sekali, pentingnya ras naga untuk yang satu ini sangatlah tinggi. Penawar yang telah berpartisipasi dalam pelelangan Azure Frozen Excalibur sebelumnya juga sangat disesalkan, dia tahu bahwa tembakannya adalah Lan, jadi dia terus mengikutinya. Karakter Putri Naga Emas ini pasti tidak akan dihargai. Dan melihat dia, seolah-olah dia benar-benar bisa menggunakan artefak ini. Dengan kata lain, artefak ini seharusnya tidak begitu sulit dikendalikan, bahkan jika Lan menjadi pembangkit tenaga listrik tingkat dewa, dia baru saja menerobos. 160.000, hanya 160.000, itu alat ajaib. Saya belum pernah benar-benar menyentuh pedang ajaib ini sebelumnya, dan saya tergoda untuk melelangnya sebelumnya, bagaimana mungkin saya tidak merasa patah hati saat ini. Artefak diperoleh, Lan Xuanyu kembali ke kotak, dan hatinya diam-diam bersemangat. Namun, dia tidak menyerahkan pedang sihir berikat es biru-biru ke Bai Xiu-Xiu. Artefak ini sangat tidak jujur, jadi saya akan membicarakannya nanti. Penghasilan ke dalam pemandu jiwa penyimpanannya sendiri, Lan Xuanyu menyematkan seutas pengetahuan ilahi di atasnya, menekan artefak ini. Setelah saya kembali, saya harus memurnikannya dengan darah saya sendiri, dan kemudian mencoba menjadikan Xiu-Xiu yang paling aman untuk digunakan. Lot pertama telah selesai. Karena Li Jingyi dibawa pergi oleh Lan Xuanyu, dia dalam suasana hati yang baik dan segera berkata, selanjutnya, silakan ambil lot kedua. Gerobak lain didorong ke atas. Dibandingkan dengan gerobak sebelumnya, gerobak ini lebih besar. Kain merah masih merupakan keberadaan yang melengkung, dan seharusnya masih memiliki penutup pelindung. Apakah itu masih artefak? Penawar untuk sementara melupakan artefak murah tadi dan memusatkan perhatian mereka pada lot ini. Kain merah terbuka, dan itu masih perisai. Di dalam perisai, ada 12 item merangkak. Tampaknya lebih tepat untuk menggambarkannya sebagai makhluk. Ternyata ada 12 makhluk seperti kucing.
Setiap makhluk berbentuk kucing hanya berukuran panjang sekitar 1 meter, dengan bulu berwarna logam di tubuhnya, merangkak di dalam perisai, dan terlihat berperilaku sangat baik. Namun melihat hal ini, salah satu penawar langsung mengenalinya, rakun perang. Ini rakun perang rakun bintang. Ya, rakun perang dari suku rakun bintang, dan itu adalah tawanan dari 12 anak rakun perang. Rakun perang dari suku rakun bintang sendiri sangat langka, tidak hanya hewan peliharaan, tetapi juga mitra penjaga terbaik. Begitu Anda mengenali tuannya, tidak peduli ras apa pemiliknya, dia akan mati. Rakun perang dewasa, yang panjangnya bisa mencapai 4 meter, dapat berjalan di langit berbintang, dan dikenal sebagai hewan peliharaan terkuat di bawah level dewa. Yang paling berharga adalah rekan senegaranya wanita. Rakun pertempuran rakun itu sendiri akan memiliki induksi timbal balik, dengan efek rantai cahaya bintangnya sendiri, berbagi kerusakan, dan banyak keterampilan tempur gabungan. Ini adalah kemampuan paling mendasar dan kuat dari klan rakun. Sarang 12 rakun ini tidak hanya rekan senegaranya wanita, tetapi juga ia dilahirkan dalam satu anak, dan kecocokannya secara alami adalah yang tertinggi. Secara umum, hanya ada 3 atau 4 berang-berang di tandu, dan 12 dilahirkan pada saat yang sama. Jarang di dunia untuk bertahan hidup. Ini adalah mitra paling setia. Lelang dimulai, 5 lelang 1000 koin kristal naga langit dimulai. Petik 2, Bintang Rakun. Lan Xuanyu tidak terlalu mengenal ras ini, tetapi mendengarkan perkenalan ksatria naga bintang bulan Li Jingyi, rakun perang ini dapat mencapai tingkat kekuatan yang cukup besar, dan bahkan dapat bertarung di luar angkasa. Hanya saja beberapa perkenalannya terlalu singkat, dan sulit untuk menilai kemampuan spesifiknya. Dia baru saja menembak artefak, rakun perang ini tidak berpengaruh pada mereka, jadi tentu saja dia tidak akan melakukannya. Tapi rakun perang dari keluarga rakun bintang tampaknya sangat populer, banyak orang berpartisipasi dalam pelelangan, dan harganya segera melebihi tanda koin kristal naga 10.000 hari. Suara Luolan datang, tidak ada gunanya bagi para ksatria naga kita. Bagaimanapun, itu hanya makhluk biasa. Namun, jumlah rakun perang dari suku rakun bintang lebih merepotkan. Kedua belas rakun perang ini memiliki kelahiran yang sama, pelatihan bagusnya, setelah dewasa, bisa disamakan dengan dewa biasa. Petik 2, Lan Xuanyu mengangguk ke Luolan, menyatakan bahwa dia mengerti. Ras yang berbeda, benar-benar memiliki karakteristik dari ras yang berbeda. Suku Star Rakun memiliki kesempatan untuk melihat bahwa ras ini tidak termasuk dalam 10 ras utama di Federasi Longma. Akhirnya, kumpulan 12 rakun perang ini dilelang dengan harga 18.000 koin kristal naga. Meski hanya ada 2 lot, ternyata nilai penawaran hari ini jauh lebih tinggi dibandingkan kemarin. Saya tidak tahu berapa harga transaksi akhirnya. Beberapa lot berikutnya hampir semuanya adalah senjata yang sangat indah, meskipun bukan artefak, mereka memiliki karakteristiknya sendiri. Memenuhi berbagai kebutuhan yang berbeda. Lot ini disediakan oleh berbagai kelompok, dan harga pelelangan bahkan lebih dilebih-lebihkan daripada premium kemarin. Terutama beberapa senjata dan perlengkapan khusus, yang paling populer. Secara relatif, baju besi lebih populer daripada senjata. Kecepatan pelelangan sangat cepat, terutama untuk senjata dan perlengkapan yang relatif bukan artefak. Selama proses penawaran, Li Jingyi umumnya tidak akan terjerat. Selama harga dinaikkan, dia akan menghitung mundur. Kecepatannya genap selama periode tersebut, dan tidak ada penawar yang akan dijual secara langsung. Dalam lelang pagi, sebanyak 71 lot terjual. Hanya dalam satu pagi, total nilai lelang kemarin sudah jauh melebihi. Lot berikutnya sangat istimewa. Terus terang, saya tidak berharap lot ini akan diambil. Itu berasal dari suku Tianma. Banyak yang didorong ke atas panggung. Setelah lelang pagi, para penawar akan lelah, semangat lelang baru-baru ini melambat. Pengenalan Li Jingyi sekali lagi membawa kembali emosi para penawar. Barang yang berasal dari keluarga besar umumnya memiliki nilai lebih tinggi. Secara relatif, lelang hari ini, semakin banyak barang bernilai rendah, semakin premium jadinya, karena ada banyak peserta dan semakin tinggi nilai semakin baik. Di antara mereka, yang paling hemat biaya tentu saja pedang terikat es biru-biru yang difoto oleh Lan Xuanyu. Bab 1482, Permata Penjaga Pegasus. Lan Xuanyu tidak berpartisipasi dalam pelelangan setelah itu, banyak hal yang sangat aneh, tetapi mereka tidak cocok untuk digunakan olehnya dan rekan-rekannya, jadi tentu saja mereka tidak akan mudah menembak.
Lot itu didorong ke tahap lelang. Anehnya, itu adalah gerobak terkecil hari ini. Kali ini, Li Jingyi tidak membuka kain merah di gerobak untuk pertama kalinya, berkata, lot ini adalah permata. Di seluruh federasi kami, permata ini hanya tersedia untuk suku Tianma. Dalam hal harga, katanya, meskipun tidak setinggi langit, fungsinya tidak di bawah tiang surgawi dalam banyak aspek. Menurutku setiap orang harus tahu apa itu. Petik 2. Seseorang tiba-tiba bernyanyi di antara penonton. Penjaga Tianma, permata pelindung. Apa ini? Lan Xuanyu sedikit bingung, tetapi pada saat ini, 3 suara datang dari kesadaran ilahi pada saat yang sama. Kamu bisa melakukannya. Ya, ketiga suara itu mengatakan hal yang persis sama. Tapi Lan Xuanyu tidak melihat ke arah suara itu saat ini, tapi hatinya sedikit gugup. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Itu adalah Luolan, ksatria dinosaurus hitam, Zhong Zichang, ksatria naga fajar, dan saudaranya yang murah, Jiang Weiqiang, kepala naga. Namun, ketiganya mengatakan bahwa mereka bisa dijual, yang menunjukkan betapa berharganya lot ini. Ya, tebakan semua orang benar. Itu adalah permata pelindung Tianma. Sambil berbicara, Li Jingyi mengangkat kain merah. Di bawah perisai kecil, permata muncul di hadapan semua orang. Itu adalah permata seukuran telapak tangan, diukir menjadi Pegasus dengan sayap di punggungnya. Ada lingkaran cahaya biru muda di atasnya, sangat aneh. Li Jingyi berkata, permata penjaga Pegasus ini, setiap orang harus dapat melihat nilainya. Selain itu, sangat murni, ini adalah batu permata penjaga langka Pegasus tanpa kotoran. Ciri-ciri batu permata ini adalah penyimpanan dan penyimpanan. Energi yang sangat besar, dan yang lebih penting, energi yang disimpan bisa ada dalam bentuk kemampuan tertentu. Sederhananya, dapat menyimpan kemampuan yang kuat. Semakin kuat kemampuannya, semakin tinggi kualitasnya. Permata penjaga Pegasus untuk disimpan. Secara umum, untuk membuat energi lebih kuat, suku Pegasus menyimpan kemampuan pertahanan. Kemampuan tipe serangan terlalu keras, dan mudah menyebabkan permata penjaga menjadi tak tertahankan, atau untuk menahan kaki, sambil melindungi kemampuan permata ini akan jauh lebih damai. Dan di permata yang Anda lihat di depan mata Anda, adalah penguasa pertama Tianma kontemporer yang secara pribadi menyuntikkan kemampuan pertahanannya. Dengan kata lain, untuk memiliki permata ini, Anda hanya membutuhkan kesadaran ilahi terinspirasi, kamu bisa melepaskan kemampuan bertahan pertama yang levelnya sama dengan Pegasus. Jika ini saat menghadapi musuh yang kuat, setara dengan 1 nyawa lagi. Tidak hanya kamu, bahkan aku sangat berharap mendapatkan sebanyak ini. Petik 2. Apakah itu setara dengan pertahanan pertama Pegasus? Ini juga oke. Lan Xuanyu sekarang hanya merasa bahwa dunia tidak mengherankan. Ada permata seperti itu. Suku Tianma benar-benar memiliki latar belakang yang dalam. Semua barang bagus itu akan dilelang. Kuncinya adalah bahwa kursi pertama Tianma adalah kekuatan dari pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Benda ini sangat berguna bahkan untuk pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super. Dari kata-kata Li Jingyi, dapat didengar bahwa ini untuk pembangkit tenaga di atas tingkat dewa, karena membutuhkan kesadaran dewa untuk merangsang. Apa yang dikatakannya tidak berlebihan, ketika menghadapi musuh yang kuat, tidak masalah untuk mengatakan bahwa itu adalah kehidupan ekstra. Tidak heran ketiga ksatria naga berkata pada diri mereka sendiri bahwa itu layak dibeli. Barang bagus. Harga awal 50.000 koin kristal naga. Sebelum mengikuti pelelangan, kamu bisa menghitung apakah nyawamu sepadan dengan nilai ini. Setiap kenaikan tidak kurang dari 1000 koin kristal naga. Lelang telah dimulai. Hampir seketika, lusinan penawaran muncul di lantai lelang. Pertahanan dari pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super teratas. Benda ini sangat menarik, satu-satunya masalah adalah ini hanya sekali habis. Tapi ini cukup, 61.000. 67.000, 7.000, 2.000. Harga-harga naik dengan cepat dan akan segera mendekati angka 100.000. Sebelumnya, meskipun Excalibur tersegel es biru azure dari Lan Xuanyu hanya dijual dengan harga murah, itu masih merupakan barang yang paling berharga saat ini. Dan permata penjaga pertahanan Pegasus ini sebenarnya dimaksudkan untuk mendekati harga pedang bersalut es biru. Meski hal ini bagus, Lan Xuanyu merasa itu tidak sepadan. Ini mendekati harga artefak, tidak sepadan. Orang-orang kuat dari semua ras yang dapat berpartisipasi dalam pelelangan masih dalam aliran tanpa akhir.
Mengapa mereka begitu bersemangat? Ini hanya sekali pakai. Lan Xuanyu bingung. Dia tanpa sadar menoleh untuk melihat Luolan. Pada saat ini, dia pasti tidak akan pergi menemui Zhong Zichang dan Jiang Weiqiang, karena akan buruk untuk bertanya pada salah satu dari mereka. Itu masih pengendara dinosaurus terbaik. Luolan mengangguk ke dia lagi, menyatakan persetujuannya atas harga di depannya. Tiba-tiba, pikiran Lan Xuanyu berkelebat, dan transmisi suara bertanya kepada Luolan, Tuan Luolan, apakah pertahanan Pegasus menjaga batu permata tunggal atau dalam jangkauan? Luolan tersenyum sedikit, bibirnya bersenandung, tidak ada suara yang keluar, tetapi Lan Xuanyu tahu jawabannya dari mulutnya. Berbalik seketika, dia mengangkat plat nomor di tangannya tanpa ragu-ragu, 100.000. Saat ini, harga lelang baru saja melewati 85.000, dan kecepatan penawaran baru saja melambat sedikit. Harga 100.000 membuat penonton hening hampir seketika. Suasana hati Lan Xuanyu saat ini tidak bisa membantu tetapi sedikit gelisah lelang ini jauh lebih menarik daripada di situs lelang Shrek. Jawaban Luolan sangat sederhana, 2 kata, kelompok. Lan Xuanyu menyadari masalahnya, tidak ada yang bodoh, begitu banyak orang yang rela menghabiskan harga yang begitu besar untuk mengambil satu kali konsumsi, maka itu berarti itu harus memiliki nilai yang sesuai. Pertahanan kelompok satu kali di tingkat pertama Tianma tidak pada tingkat yang sama dengan pertahanan tunggal. Lan Xuanyu ragu-ragu, dan segera mengutip harganya. 100.000, apakah masih ada lagi? 100.000 untuk pertama kalinya. Li Jingyi melihat bahwa kotak naga lah yang mengambil tembakan, dan segera mempercepat. Namun permata penjaga Tianma ini benar-benar menarik, dia baru pertama kali mengatakannya, dan langsung ada tawaran lagi. 100.000. 100.000, Lan Xuanyu tidak ragu-ragu memberikan 10.000 tawaran lagi. Pamerkan cita rasa aspirasi. Tidak ada kutipan lagi, yang satu karena harganya sudah sangat tinggi, dan yang lainnya juga karena kutipannya dari kotak naga. Ini adalah lelang yang diadakan di Tianlongxing. Tidak ada yang ingin menyinggung ras naga. Terlebih lagi, bidak ini bukanlah eksistensi tingkat artefak. 100.000 untuk pertama kali, 100.000 untuk kedua kalinya, 100.000 untuk ketiga kalinya, pop. Sepakat, Lan Xuanyu berhasil memenangkan undian. Ini hal yang bagus. Permata penjaga Tianma, benda ini tidak hanya dapat digunakan sendiri, tetapi juga untuk mitra, dan yang paling penting, pertahanan kelompok. Dalam perang, jika Anda benar-benar harus menghadapi musuh yang kuat atau serangan yang sangat menakutkan, benda ini lebih berguna. Namun, kamu tetap harus berhati-hati saat menggunakannya, siapa tahu ada rasa ketuhanan yang menempel di kepala Pegasus tersebut. Pada saat ini, Lan Xuanyu tiba-tiba mendengar transmisi suara, Lan, kamu telah menerobos ke tingkat dewa, benar. Mendengar suara ini, Lan Xuanyu tertegun sejenak, kesadaran sucinya terkunci ke arah yang berlawanan, dan dia segera menemukan sumber suara itu, berasal dari kotak klan Tianma, dan dia mengenali pemilik suara ini, bukankah Tuan Muda Li Menglong dari suku Tianma? Saudara Li sudah lama tidak melihatnya, ya, saya menerobos setelah beberapa saat mundur setelah saya kembali terakhir kali. Jawab Lan Xuanyu. Bab 1483, Hadiah. Biru, kamu mengambil permata penjaga Pegasus ini barusan. Ayahku berkata, permata ini akan diberikan kepadamu. Kami akan menjelaskan kepelelangan untuk biaya selanjutnya, jadi kamu tidak perlu membayar. Kata Li Menglong, apakah ada hal yang bagus? Hati Lan Xuanyu bergerak sedikit, penguasa pertama Tianma terlalu sopan, bagaimana ini memalukan. Li Menglong tersenyum dan berkata, merupakan kegembiraan besar bagi Anda untuk mencapai tingkat dewa. Klan Tianma dan naga kami telah bertemu dari generasi ke generasi. Di masa depan, Anda pasti akan menjadi seorang ksatria naga. Tentu saja, kami harus memberi selamat kepada Anda. Para tetua tidak berani menyerah, maka aku akan menghormati nasibku. Tolong saudara Li, terima kasih orang dewasa pertama untukku. Lan Xuanyu tidak menolak lagi, dan langsung setuju. Li Menglong tersenyum dan berkata, oke, saya akan menyebarkannya. Kemarin saya bersosialisasi dengan ayah saya, jadi saya tidak punya waktu untuk menyapa. Apakah Anda punya waktu dengan Nona Siu Siu malam ini? Bolehkah saya mentraktir Anda makan malam? Lan Xuanyu berpikir sejenak, lalu menjawab, oke, itu harus menjadi persahabatan tuan tanah saya. Li Menglong tertawa dan berkata, tidak apa-apa, dengarkan kamu. Setelah percakapan singkat, Lan Xuanyu menyipitkan matanya,
dan Li Menglong seperti memberinya 100.000 koin kristal naga secara cuma-cuma. Hadiah ini tidak ringan. Melalui lelang ini, dia sangat jelas tentang daya beli koin kristal Tianlong. Dia hanya menghabiskan 160.000 untuk membeli artefak. Seperti kursi pertama Li Menglong atau Tianma, tujuan mereka untuk berteman dengan diri sendiri sangat jelas. Jelas, mereka membayangkan masa depan mereka sendiri. Dengan peningkatan status yang terus-menerus, diri sendiri di Federasi Longma bukan lagi hanya seorang bintang yang sedang naik daun. Setelah mencapai level dewa, dia secara resmi masuk ke dalam jajaran yang kuat, dan dia benar-benar mulai memasuki inti kekuatan. Perbedaan antara menjadi dewa dan tidak menjadi dewa masih sangat besar, meskipun Tianlong Hui mengontrol berita tentang keadaan spesifik dari terobosannya. Karena kedekatan hubungan antara suku Tianma dan suku Naga, suku Tianma mempunyai sumber informasi tentang bintang Tianlong. Tidak mengherankan, situasi terobosannya pasti diketahui oleh orang pertama di Pegasus. Namun, ini juga bagus, semakin tinggi statusnya, semakin kaya berbagai berita dan semakin banyak resource yang didapatnya, yang sangat bermanfaat untuk kultivasi sendiri. Memasuki level dewa, kecepatan kultivasinya masih belum berkurang, yang sangat berbeda dengan level dewa yang dia kenal. Salah satunya karena darah dewa naga, yang lainnya karena sumber daya yang melimpah. Saat membantu Zhang Chujia mendapatkan kembali masa mudanya hari itu, energi kehidupan dari puluhan spar surgawi secara paksa disuntikkan ke dalam dirinya oleh Zhang Chujia, yang sangat membantunya. Biasanya dia tidak mau berkultivasi seperti ini. Perang berikutnya adalah kesempatan terpentingnya. Melalui temperamen perang, dia akan lebih merangsang potensinya dan berusaha untuk promosi awal. Ketika dia mencapai level Dewa Super, dengan kekuatan garis keturunan Dewa Naga, dia akan memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri bahkan ketika menghadapi kursi pertama naga. Lelang masih berlangsung setelah klimaks permata penjaga Tianma, emosi para penawar dimobilisasi kembali. Hal-hal baik di pelelangan juga tidak terbatas. Namun, Lan Xuanyu juga punya ide di benaknya setelah mengambil permata penjaga Tianma. Dia juga kadang-kadang menembak, berpartisipasi dalam pelelangan dan memenangkan beberapa lot. Dia tidak membeli senjata atau armor, dia membeli item khusus seperti permata Pegasus Guardian yang bisa memberikan perlindungan yang kuat. Armor dan senjata masing-masing ras memiliki ciri khas masing-masing, bahkan tidak cocok untuk digunakan oleh manusia, atau kebanyakan tidak cocok untuk digunakan oleh manusia. Kalaupun harganya bagus, tidak ada artinya membelinya. Hal-hal seperti permata penjaga Tianma sebenarnya sangat berguna. Tidak semua produk jenis ini perlu diilhami oleh kesadaran spiritual, beberapa di antaranya juga sangat baik dengan kekuatan mental atau energi, cukup baik untuk dibeli sebagai barang penyelamat hidup pasangan. Lot berikut lebih cocok untuk penggunaan kelompok. Itu dibuat oleh orang-orang City yang paling baik dalam produksi di Federasi Longma. Ada total 1000 set armor tempur pembentuk. Armor tempur pembentuk ini memiliki kemampuan pertahanan dan pertahanan yang sangat baik. Fitur terbesarnya adalah membentuk RU, yang dapat digunakan oleh semua spesies. Mari kita undang anggota staf untuk mendemonstrasikan. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata di atas panggung. Seorang anggota Blue Ocean naik ke atas panggung, memegang sesuatu yang mirip dengan bola logam di kedua tangannya, seukuran kepalan tangan. Seluruh tubuh bersinar dengan cahaya redup. Permukaannya berwarna abu-abu besi, tidak terlalu mencolok. Samar-samar Anda bisa melihat garis-garis halus di atasnya. Itu adalah keberadaan arai sihir pemandu jiwa. Pria suku Laut Biru ini berjalan ke tengah meja lelang, memegang bola logam tinggi-tinggi di atas kepalanya dengan kedua tangan. Saat berikutnya, cahaya berkedip, dan cahaya abu-abu besi menyapu. Kemudian, satu set baju besi hitam pekat menutupi seluruh tubuhnya. Dalam proses pelapisan, armor tersebut seperti merkuri yang membanjiri tanah, hingga bentuk akhirnya selesai, armor tersebut benar-benar terbentuk. Tubuh suku Blue Ocean ini membengkak membentuk lingkaran, dan ada dua sayap terlipat yang tampak sangat keras terbentang di belakang punggungnya. Pada saat berikutnya, ekor dari sayap terlipat tersebut dimuntahkan, dan seluruh tubuhnya terangkat seperti bola meriam, dan dia berada di udara dalam sekejap mata. Menjadi titik hitam kecil. Dalam sekejap, sosok hitam itu jatuh dari langit dan mendarat di panggung lelang dengan ringan. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berkata, baju perang berbentuk ini dibuat oleh suku City berdasarkan karakteristik mesia manusia dari Federasi Douluo dan dikombinasikan dengan kemampuan suku. Ukurannya kecil dan sangat fleksibel.
Sosok itu berbentuk, cocok untuk semua spesies. Ia memiliki kekuatan pertahanan yang kuat, dapat sangat meningkatkan energinya sendiri, dan memiliki kemampuan untuk bertarung di luar angkasa. Sangat cocok untuk pejuang dengan tingkat kekuatan berbeda di bawah level dewa. Total 1000 set, harga awal setiap set adalah 100 koin kristal Tianlong, dan 1000 set adalah 100.000. Mereka dilelang bersama tanpa membelah. Petik 2. 100.000 koin kristal naga bukanlah jumlah yang kecil, tetapi baju besi perang yang membentuk ini adalah 1000 set. Lan Xuanyu tersapu dengan kesadaran spiritualnya, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Aku tidak tahu terbuat dari bahan apa baju besi perang berbentuk ini. Energi di dalamnya memberi orang perasaan yang tak terduga. Bahkan jika dia ingin menembus ke dalamnya, dia perlu meningkatkan kesadarannya. Nilai benda ini mungkin sebanding dengan Mesia Ungu, dan itu sangat kecil sehingga tidak sebanding dengan Mesia Ungu. 100.000 koin kristal naga langit benar-benar tidak mahal, terutama karena cocok untuk berbagai kelompok. Ketika perang ini akan dimulai, lot semacam ini mungkin sangat populer. Yah, aku juga menyukainya. Efek dari jenis baju besi ini sangat bagus, bahkan wajahnya tertutup, artinya, memakainya, tidak mungkin untuk melihat siapa yang ada di dalam dari luar, dan populasi hanya dapat dinilai dari tubuh. Ini cocok untuk 33 Skywings, dan lebih banyak lagi yang bisa digunakan oleh suku Blue Ocean. Yang ini harus dimenangkan. Lelang 100.000 hari koin kristal naga dimulai, dan setiap peningkatan tidak kurang dari 1000 hari koin kristal naga. Mulai sekarang, silakan menawar, kata Li Jingyi sambil tersenyum di atas panggung. Seperti yang diharapkan oleh Lan Xuanyu, kumpulan baju besi perang pembentuk ini sangat populer, dan perwakilan dari berbagai ras dengan kekayaan yang kaya memulai kompetisi panik segera setelah mereka muncul. 110.000, 11.000, 5.000, 120.000, harganya hampir selalu naik 5.000 unit. Suku Siti adalah salah satu dari 10 kelompok besar, mereka pandai membuat semua jenis peralatan dan memiliki ketajaman yang tidak biasa untuk semua jenis logam. Suku Siti sendiri relatif netral di Federasi Longma, dan merupakan target utama suku Naga dan Tianma. Apalagi saat ini Federasi Longma sudah mulai secara seragam membuat kapal perang, dan pengerjaan suku Siti sangat diperlukan. Sejauh yang diketahui Lan Xuanyu, suku Siti pada dasarnya telah dibujuk oleh Naga sekarang. Banyak pengrajin hebat dari suku Siti telah datang ke Tianlongsing untuk bekerja sama dalam pengembangan kapal perang. Bab 1484 Penggantian. Dengan persaingan yang begitu ketat, Lan Xuanyu tidak terburu-buru untuk mengambil gambar, dia harus menunggu lebih lama. Mari kita lihat seberapa jauh itu akan naik setelah menambahkan satu. Ketika harga penawaran melebihi 150.000, laju kenaikan harga mulai melambat, dan harga naik 1000-1000, tetapi tidak ada niat untuk berhenti. Kesadaran Lan Xuanyu mengamati keluar, dan penawar yang paling sering memang adalah Perdana Menteri klan Tianhe yang mengambil pertarungan terakhir Tianyang kemarin. Perdana Menteri Tianhe sering menyerang, dan dia yang paling agresif dalam menaikkan harga. Penampilan yang bertekad untuk menang. 17.000, 1.000. 183.000. Harganya terus naik, dan itu telah melebihi nilai pedang biru bersalut es biru Lan Xuanyu. Lan Xuanyu juga tidak bisa berkata-kata, biasanya hal ini tidak mungkin dilakukan pada harga ini. Ini harus digandakan. Mereka akan menghadapi perang, klan besar ini benar-benar konsumsi impulsif. Namun, ribuan kostum ini memang luar biasa, dan ketika digunakan oleh tim yang kuat, mereka dapat meningkatkan kemungkinan bertahan hidup mereka secara signifikan. Ini sangat berguna untuk semua ras. Tentu saja, kecuali naga. Naga memiliki armor naga ilahi, dan mereka dapat bertarung langsung di luar angkasa, dan tubuh mereka yang kuat tidak membutuhkan perlindungan setinggi ini. 200.000. Lan Xuanyu akhirnya mengangkat plat nomor di tangannya. Sebelumnya, harga lelang baru mencapai 187.000, yang merupakan harga yang ditawarkan oleh Perdana Menteri Tianhe. Begitu harga 200.000 keluar, itu langsung menggandakan harga awal, dan suara penawaran sengit di luar tiba-tiba menjadi sunyi. Tetapi hanya ada sedikit jeda, dan Perdana Menteri Tianhe mengangkat plat nomor di tangannya, 2.000-1.000. Lan Xuanyu mengangkat plat nomornya lagi, 205.000. Mempercepat kenaikan harga, menyerang lawannya secara psikologis. Dia telah banyak berpartisipasi dalam lelang di Akademi Shrek, dan dia belum pernah melihat metode lelang apapun. Secara alami,
Saya tahu bagaimana mendapatkan apa yang saya inginkan dengan biaya paling rendah. Perdana Menteri klan Tianhe benar-benar membeku sesaat, dan tanpa sadar melirik kotak klan naga. Dia ragu-ragu. Klan Tianhe sendiri tidak terlalu bagus dalam hal menjadi kuat, tetapi itu adalah klan besar di antara yang terbaik di seluruh Federasi Longma, dengan sejumlah besar klan, pasukan mereka sendiri, dan beberapa kapal perang. Kekuatan keseluruhan sama sekali tidak kalah dengan kekuatan besar. Peralatan semacam ini yang sangat meningkatkan kekuatan tempur setiap prajurit adalah favorit mereka. Namun, sebagian besar kebaikan orang City dimonopoli oleh orang Naga dan Tianma. Apa yang akan dilakukan Naga ini? Mungkinkah pelindung ini tidak disetujui oleh mereka untuk dihilangkan? Namun, dia masih sedikit berdamai dan mengangkat plakatnya lagi, 206.000. 210.000. Lan Xuanyu segera menjawab. Perdana Menteri Tianhe sedikit mengernyit, sedikit tidak puas. Dia berdiri, keluar dari kotaknya, dan melihat ke arah kotak naga secara frontal meskipun dia tidak mengatakan apapun, matanya sudah bertanya-tanya. Di dalam kotak naga, para ksatria naga sangat kuat, tetapi mereka semua adalah dewa tua, dan tidak ada yang mau menjelaskannya. Hubungan antara klan Tianhe dan klan naga selalu sangat rapuh, dan basis yang kuat dari keseluruhan itu sendiri telah membuat klan Tianhe menjadi relatif kuat di Federasi Longma. Bahkan pada beberapa kesempatan khusus, akan ada beberapa konflik kecil dengan suku naga dan Tianma. Suku Tianhe memiliki beberapa sumber daya yang hanya mereka miliki, ditambah jumlah kapal perang, yang merupakan yang terbesar di seluruh Federasi Longma. Hanya saja kekuatan tempur teratasnya lebih sedikit. Lan Xuanyu secara alami merasa bahwa Perdana Menteri Tianhe telah keluar. Pada saat ini, dia juga berdiri, berjalan keluar, dan keluar dari kotak. Karena Anda sendiri yang berpartisipasi dalam pelelangan, tentu Anda harus melakukannya sendiri. Keluar dari kotak, mata Perdana Menteri Tianhe berbinar, dan dia segera melihat gadis cantik dari klan naga yang telah berada di atas panggung sebelum menawar Excalibur yang biru dan beku. Warna keserakahan melintas dari dasar matanya. Mohon Putri Naga Emas. Perdana Menteri Tianhe secara alami mengenal Lan Xuanyu tentu saja, Lan Xuanyu tidak mengenalnya. Penampilan memukau di Ruki Calenge masa depan telah menjadikan Lan Xuanyu nama rumah tangga di Federasi Longma, dikenal sebagai orang pertama dari generasi muda, dan bahkan ada rumor bahwa dia akan menjadi pewaris berikutnya dari Tianlong pertama. Kali ini, Lan Xuanyu muncul langsung di kotak klan naga, yang tidak diragukan lagi meningkatkan statusnya di klan sampai batas tertentu. Bukan ksatria naga yang dilihat Tian dan Perdana Menteri, tetapi ragu-ragu. Jika itu adalah seorang ksatria naga, dia masih bisa mendiskusikannya, dan bahkan mengejek pihak lain bukanlah apa-apa. Namun, menghadapi bintang yang sedang naik daun ini, dia agak ingin mundur. Salah satunya karena Putri Naga Emas sekarang memiliki pengaruh besar di antara generasi muda, dan hampir menjadi idola mutlak dari pemuda federasi, dan yang lainnya adalah bahwa ini telah mencapai tingkat dewa dan telah menciptakan visi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tianlong akan memblokir berita, tetapi tidak mungkin memblokir jaringan berita dari klan besar teratas ini. Mereka tahu sedikit tentang situasi Lan Xuanyu. Posisi naga di masa depan ini pasti sangat penting. Bakatnya luar biasa, dan kemampuan untuk muncul di kotak naga berarti naga itu yang pertama duduk atau mencoba sebagian besar pengakuan dia oleh ksatria naga. Tidak mudah menjadi Perdana Menteri sebuah keluarga. Perdana Menteri Tianhe tersenyum dan berkata, Nona Lan, halo. Saya tidak berharap Anda menawar. Sambil berbicara, dia mengangkat plat nomor dan memberi isyarat untuk menambah 1.000. Menaikkan harga menjadi 211.000. Lan Xuanyu tersenyum ringan, halo. Dia tidak menjelaskan mengapa dia ingin berpartisipasi dalam pelelangan baju besi ini. Perdana Menteri Tianhe menghela nafas dan berkata, Nona Lan, kamu tahu bahwa klan Tianhe kita sangat membutuhkan baju besi ini. Aku ingin tahu apakah Nona Lan bisa menyerah. Jika memungkinkan, klan saya harus berterima kasih lagi. Bagaimanapun, dia memang demikian. Perwakilan klan, orang kedua dari klan Tianhe, Lan Xuanyu bukanlah seorang ksatria naga, jadi sudah sangat tatap muka. Maaf, Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya, 21.000-5.000. Wajah Perdana Menteri Tianhe sedikit berubah, yang ini benar-benar tidak memberikan wajah apapun. Dia menyipitkan matanya, dan setelah ragu-ragu sedikit, dia tersenyum dan berkata, jika ini masalahnya, biarkan Nona Yulan. Jika saya memiliki kesempatan di masa depan,
bagaimana dengan kesempatan untuk memperlakukan saya? Lan Xuanyu meliriknya, menggelengkan kepalanya sedikit, dan berkata dengan datar, terima kasih. Setelah itu, dia berbalik dan berjalan kembali ke kotak klan naga. Ekspresi Perdana Menteri Tianhe membeku, biru ini, dari awal sampai akhir, mengatakan 6 kata. Halo, maaf, terima kasih. Apa artinya ini? Apakah Anda setuju dengan undangan Anda atau tidak? Sudut mulutnya bergerak-gerak, gadis ini sangat dingin dan bangga. Namun, dia tidak menawar lagi. Bagaimanapun, dia adalah Perdana Menteri sebuah keluarga. Dia berkata bahwa dia tidak akan berpartisipasi lagi, jadi dia secara alami tidak akan berpartisipasi lagi. Pada akhirnya, Lan Xuanyu memenangkan gelombang membentuk baju besi pertempuran ini dengan harga 215.000 koin kristal naga. Terus terang, Lan Xuanyu agak sakit. Itu lebih dari harga artefak. Akan lebih bagus jika itu untuk membeli artefak. Namun, jumlah artefak yang muncul saat ini masih sangat sedikit. Jika Anda ingin memotret, tidak ada cara untuk memulainya. Ketika dia berjalan kembali ke kotak naga, dia tiba-tiba menemukan bahwa semua ksatria naga sedang menatapnya, dan ksatria naga yang sudah dikenal semua tersenyum, bahkan ksatria naga pertama Jiang Weiqiang dan ksatria naga fajar kedua Zhong Zichang tertawa saat ini, rasa. Maksud kamu apa? Luo Lan mengacungkan jempol dan berkata dalam transmisi suara, pria pendek yang mati itu adalah batu dalam lubang. Bau dan keras, seringkali bahkan tidak melihat kita. Mengandalkan mereka, ada beberapa sumber daya dan surga yang tidak bisa kita serahkan dia warisan klan sendiri. Kali ini, itu dilumpuhkan oleh Anda. Haha, bersenang-senanglah, lakukan saja. Petik 2, Bab 1485, 7 Artefak. Lan Xuanyu tidak bisa menahan tawa atau menangis. Dia benar-benar tidak tahu kontradiksi antara klan naga dan klan Tianhe. Namun, setelah memikirkan rencana pertempuran sebelumnya, hampir pertama kalinya klub Tianlong menyatukan pendapat dan menghitung perhitungan internal. Subjek ditempatkan pada orang ini, dan dia juga bisa menebak bahwa hubungan antara klan naga dan klan Tianhe tidak begitu dekat. Maukah kamu mengembalikan uang saya? Lan Xuanyu tersenyum dan berbicara kepada Luo Lan. Hah, apa yang kamu katakan? Aku tidak bisa mendengarnya. Luo Lan tiba-tiba menunjukkan ekspresi bingung. Lan Xuanyu tidak bisa berkata-kata untuk beberapa saat. Bagaimanapun, kamu juga ksatria naga ke-6, oke. Apakah Anda menginginkan ini? Namun, Luo Lan seperti itu terasa sedikit menyenangkan. Karena statusnya sendiri telah meningkat di antara para naga, sebagian besar ksatria naga ini sekarang menganggapnya sebagai teman dekat. Ini jelas bukan karena kekuatannya. Lagi pula, dia baru saja mencapai level dewa, dan tidak ada apa-apa di depan sekelompok pembangkit tenaga super level dewa. Beberapa naga adalah level dewa. Itu karena garis keturunan, di klan naga, itu benar-benar di atas garis keturunan. Latar belakang garis keturunannya yang kuat adalah alasan penting untuk dihormati oleh para ksatria naga ini. Aku akan mengembalikan uangmu. Pada saat ini, Lan Xuanyu mendengar suara kursi pertama Tianlong. Dia melihat dengan heran, dan apa yang dia lihat adalah tatapan lembut dari kursi pertama Tianlong. Aku tidak tahu kenapa, Lan Xuanyu tiba-tiba merasa ada kulit kepala yang mati rasa, dan hampir meledak, jangan lihat aku seperti itu. Kepala Tianlong hampir sepanjang waktu tanpa ekspresi. Sebagai kepala klan naga, pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super yang sangat kuat, prestise secara alami adalah yang tertinggi di klan naga. Bahkan para ksatria naga memperlakukannya dengan sangat baik. Dengan hormat, hal itu terlihat dari pilar naga yang digunakan dalam kontes meningkatnya naga. Pilar naga pertama dari Tianlong beberapa kali lebih tinggi dari ksatria naga di peringkat bawah. Hanya Zhong Zichang yang hampir tidak bisa mendekatinya. Bahkan Luo Lan, ksatria dinosaurus hitam, kurang dari setengah dari pilar kekuatan naganya, yang menunjukkan berapa banyak kultivasi yang satu ini. Tapi ada apa dengan senyum lembutnya? Bukankah dia harus takut pada dirinya sendiri? Mungkinkah Zhang Chujia mengakui dirinya sebagai putri baptis, dan dia benar-benar menganggap dirinya sebagai adik perempuan? Penerimaan ini agak cepat, pertimbangkan karena ini. Terima kasih, saudaraku. Lan Xuanyu merasa bahwa itu seharusnya seperti yang dia duga, jadi dia juga tunduk pada ini sambil tersenyum. Jangan mengira dia masih memiliki banyak koin kristal naga, tetapi jika Anda bisa menyimpannya, Anda bisa menyimpannya. Ini lebih dari 200.000. Harus ada lelang artefak nanti,
Semakin banyak uang, semakin besar kemungkinan partisipasinya. Jika Anda bisa memberi mereka senjata ajaib untuk Shrek Seven Devils, betapa indahnya itu. Di Federasi Douluo, saya khawatir semua artefak yang digabungkan mungkin tidak cukup untuk 10. Ada cukup banyak artefak di naga langit. Di antara armor naga yang saya lihat hari itu, setidaknya 5 adalah artefak asli, dan ada lebih dari selusin artefak kuasi sakral. Ini setara dengan warisan ras naga dan warisan Federasi Longma. Betapa indahnya menggunakan uang mereka untuk membeli artefak dan mempersenjatai mereka dengan Federasi Douluo. Tianlong pertama menyaksikan mata Lan Xuanyu menjadi lebih lembut, sedikit tersenyum, dan mengalihkan pandangannya kembali ke arah meja kompetisi. Yah, dia menerima kebaikan saya. Di lot berikutnya, Lan Xuanyu sebagian besar tidak tertarik, dan banyak dari mereka dibatasi secara rasial. Segera, itu sudah setengah sore. Banyak lot yang sering dijual, dan harganya pada dasarnya setidaknya 40% premium. Dan kalimat Li Jingyi berikutnya menarik perhatian penonton, dan segera mendorong pelelangan ke klimaks. Dari undian selanjutnya mohon diperhatikan. Acara utama kita hari ini akan datang. Untuk pelelangan Longma ini, berbagai suku telah mempersiapkan banyak hal. Di antaranya, suku kita dan suku Tianma sudah bertahun-tahun memasarkan koleksinya. Lelang hari ini, kami akan memiliki total 8 artefak yang akan diluncurkan. Artefak pertama telah dilelang, dan itu adalah pedang berlapis es biru-biru yang diambil oleh Putri Naga Emas kami. Selanjutnya, kami akan terus menawar 7 lagi sebuah artefak, sebagai akhir hari ini. Petik 2. Ada 7 artefak. Lan Xuanyu dan Bai Xiu terkejut. Ini terlalu kaya, bukan? Apakah artefak lelang terbuka seperti itu benar-benar bagus? Di lokasi lelang Shrek, hanya dengan menembakkan tombak naga perak menyebabkan sensasi di seluruh Federasi Douluo. Yang ini 8 artefak, tanpa berkedip, dan tanpa promosi sebelumnya. Betapa percaya diri ini, sungguh menakjubkan. Mata Lan Xuanyu sedikit stagnan, artefak itu akhirnya datang. Dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersiap. 7 potong. Berapa banyak dari koin kristal Tianlong yang mendekati 5 juta di tangannya yang bisa dimenangkan? Klimaksnya datang dalam sekejap, dan suasananya didorong ke puncak dalam kata-kata Li Jingyi. Sebelum hari ini, tidak ada yang tahu berapa banyak artefak yang ada. Besok adalah lelang harta surga, material dan bumi, tapi itu tidak bisa digambarkan sebagai artefak, artinya, artefak akan muncul hari ini. Meskipun mereka yang dapat berpartisipasi dalam penawaran artefak adalah perwakilan dari ras utama, penawar lain, serta mereka yang makan melon di luar, sangat menantikan hal ini. Ini adalah artefak. Perasaan bahwa pedang ilahi yang tertutup es biru-biru tampak membeku selama ribuan mil sebelumnya, telah meninggalkan kesan yang sangat dalam pada mereka, seberapa jauh jangkauan artefak lain ini. Li Jingyi berdiri di atas panggung, dapat merasakan suhu di lapangan Tianlong di bawah meningkat, darah para penawar ini dan masa mendidih. Lelang artefak hari ini diperkirakan akan mencapai harga tertinggi. Memikirkan hal ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat kotak naga. Pedang ilahi terikat es biru-biru itu benar-benar diambil oleh Lan. Sebagai lot pertama hari ini, Bider belum sepenuhnya bereaksi pada saat itu. Selain batasan artefak ini, situasinya berbeda saat ini. Emosi semua orang dimobilisasi. Saya khawatir uang itu akan dibelanjakan dengan tidak semestinya. Ayo kita dapatkan artefak pertama, kata Li Jingyi dengan keras. Sebuah gerobak emas mengkilap didorong ke meja lelang. Lan Xuanyu, yang sedang duduk di dalam kotak, merasa sedikit kesal karena pedang biru bersalut esnya. Mengapa ini? Milik saya juga merupakan artefak, saya tidak pernah menjalani perawatan ini sebelumnya. Di bawah perhatian semua orang, gerobak didorong ke tengah tribun, dan semua mata terfokus. Li Jingyi tidak terburu-buru membuka kain merah. Dia memimpin pelelangan hari ini jauh lebih cepat daripada Zhang Minxuan kemarin, jadi baru setengah jalan sepanjang sore, dan 7 lot terakhir sudah ada di sana, tetapi saat ini dia tidak terburu-buru. Tersenyum dan berkata, artefak pertama kami adalah artefak tingkat rendah. Dari segi kekuatan, tidak sebagus artefak biru yang terikat es sebelumnya. Namun, keuntungan terbesar dari artefak ini adalah bersifat universal. Dapat digunakan oleh semua ras. Benda itu juga dibutuhkan oleh semua ras. Artefak ini dulunya milik seorang ksatria naga. Setelah ksatria naga itu mati, dia tinggal. Itu memiliki nama, yang disebut. Petik 2.
Berbicara tentang ini, dia sengaja membeli tiket masuk, dan tidak mengatakannya secara langsung, tetapi berbalik dan mengangkat kain merah di gerobak. Semua penglihatan mencapai tempat di bawah kain merah dalam sekejap. Namun, momen berikutnya, penonton membeku. Ya, kecuali pembangkit tenaga listrik di tingkat Dewa Super, termasuk Lan Xuanyu, semua orang di ruangan itu tiba-tiba menjadi kaku ketika mereka melihat tempat ini. Disajikan di atas gerobak, di bawah kain merah, adalah keberadaan seukuran telapak tangan. Singkatnya, ini adalah sesuatu yang mirip dengan mata vertikal. Pupil besar memancarkan warna ungu samar. Murid-muridnya berkontraksi maju mundur, cahaya berkedip seolah-olah ada kehidupan. Semua orang yang melihatnya, perasaan pertama adalah mata mereka kesemutan, dan saat berikutnya, lautan roh bergetar. Tidak apa-apa bagi orang biasa yang terisolir di kejauhan, karena tidak bisa melihat dengan jelas. Tetapi penawar internal semuanya merasa bahwa otak mereka untuk sesaat kosong. Untuk sementara, semangat membeku. Bab 1486, Mata Tuhan. Lan Xuanyu pulih dalam sekejap, tapi hatinya juga kaget. Apa ini? Ada gejolak mental yang kuat. Ya, itu adalah kekuatan mental, bukan kesadaran ilahi. Dia sangat yakin, dan ini hanyalah sebuah objek, bukan makhluk hidup yang nyata. Semua jenis suara secara bertahap keluar dari para penawar, mereka yang memiliki basis kultivasi tinggi pulih lebih cepat, dan mereka yang memiliki basis kultivasi rendah tidak melambat untuk waktu yang lama. Lan Xuanyu memandang para ksatria naga, semua lusin ksatria naga ini tampak seperti biasa, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Itu memang balapan terkuat. Suara Li Jingyi datang saat ini, saya yakin semua orang telah merasakan efek khususnya. Nama artefak ini disebut Mata Dewa. Ini dapat sangat meningkatkan ketebalan kekuatan mental. Biarkan kekuatan mental menjadi sumber kekuatan spiritual. Tak ada habisnya, terus-menerus. Perlombaan apapun dapat digunakan, selama itu sesuai dengan alis Anda dapat merasakan peningkatan luar biasa dalam kekuatan mental. Ini juga memiliki efek yang meningkat pada kesadaran spiritual. Untuk ahli dalam kekuatan mental perlombaan adalah keberadaan yang sangat baik, tidak hanya dapat meningkatkan kekuatan spiritual secara signifikan, tetapi juga mempercepat pemulihan kekuatan spiritual. Ini adalah keberadaan yang sangat langka di antara artefak yang dapat meningkatkan kekuatan spiritual dan kesadaran spiritual. Secara relatif, peningkatan kesadaran ilahi sedikit lebih kecil, dan pada saat yang sama, tidak dapat meningkatkan level, tetapi hanya dapat meningkatkan ketebalan. Untuk beberapa ras yang mengandalkan kemampuan untuk menampilkan kekuatan spiritual, itu adalah artefak dari artefak. Petik 2. Lan Xuanyu terkejut, dan Bai Xiu di sisinya menyentuhnya. Ini pasti hal yang bagus. Siapa yang tidak membutuhkan peningkatan spiritual? Kekuatan mental ditingkatkan, dan ada lebih banyak hal yang dapat Anda lakukan. Ini sangat membantu baik untuk berkultivasi maupun berkelahi. Ini sangat cocok untuk semua yang kuat, tetapi tidak hanya untuk mereka yang ahli dalam kemampuan mental. Lan Xuanyu melirik Bai Xiu, tapi sedikit mengernyit, tidak terlalu bersemangat. Alasannya sederhana, karena ketika dia melihat para ksatria naga barusan, bukan hanya para ksatria naga yang tidak terpengaruh, tapi mereka semua terlalu tenang. Di antara ksatria naga, yang paling kuat adalah ksatria naga Fajar Zhong Zichang, dan ksatria naga Fajar ini belum tergerak oleh artefak ini. Faktanya, artefak ini tidak boleh dilelang jika dia menginginkannya. Dengan efek yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan spiritual dan ketebalan para dewa, mengapa ksatria naga Fajar tidak tergoda? Pasti ada yang salah dengan itu. Selain itu, Lan Xuanyu juga memperhatikan bahwa Li Jingyi mengatakan sebelumnya bahwa ini adalah artefak bawahan. Di masa lalu, itu mampu mengejutkan kekuatan penonton dengan perisai terisolasi, dan kekuatan-kekuatan mental pendorongnya pasti sangat mengesankan, tapi itu adalah artefak seperti itu, tapi itu hanya artefak bawahan. Saya khawatir, ini akan memiliki beberapa karakteristik yang tidak menyenangkan. Oleh karena itu, meskipun Lan Xuanyu juga merindukan artefak ini, dia tetap tenang. Diambil terlebih dahulu, itu juga harus menjadi yang relatif lebih rendah di antara artefak berikut. Benar saja, ada banyak diskusi di antara penonton, dan pada saat yang sama perwakilan dari berbagai kelompok etnis secara bertahap terbangun dari keterkejutan mental. Li Jingyi melanjutkan, efek mata dewa memang luar biasa, tetapi juga memiliki beberapa efek samping. Efek samping ini relatif merepotkan. Oleh karena itu,
Sebelum berpartisipasi dalam pelelangan, harap pertimbangkan baik-baik. Pertama-tama, setelah mata para dewa digunakan, ia akan segera mengenali tuannya. Setelah mengenali tuannya, itu tidak bisa dikeluarkan kecuali sudah mati. Mata itu akan pindah ke lautan roh dan diintegrasikan dengan dunia spiritual pengguna. Apakah ini sakit? Bukankah ini hal yang bagus? Banyak penawar bingung. Li Jingyi melanjutkan, seperti yang kita semua tahu, alat ilahi memiliki karakteristik hidup. Oleh karena itu, sebagai senjata ilahi yang kuat pada tingkat kekuatan spiritual, mata para dewa hampir yang terkuat di antara alat-alat ilahi yang diketahui, dan juga yang paling kuat. Yang berkepribadian, masalahnya adalah setelah pengguna menyatu, dia akan hidup kembali dari waktu ke waktu, dan mengungkapkan sebagian isi hatinya di hati pengguna, melalui mulut pengguna. Efek samping ini adalah salah satunya. Efek samping semacam ini bisa sedikit merepotkan saat berinteraksi satu sama lain. Sangat mudah untuk mengungkap rahasia hati. Selain itu, saat berlatih, self-talk yang tiba-tiba dapat dengan mudah menimbulkan kebingungan. Oleh karena itu, saya ingin menggunakan artefak ini, Anda harus memiliki mentalitas yang baik. Pada saat yang sama, Anda harus berhati-hati dalam perkataan dan perbuatan Anda setiap saat, mengontrol kekuatan mental Anda secara memadai, dan memiliki kemauan yang kuat. Petik 2. Begitu pernyataan ini keluar, semua penawar tercengang. Bisakah ini terjadi? Sementara hati Lan Xuanyu berkedut, dia tiba-tiba mengerti mengapa ras naga dan ras Tianma bersedia datang dengan begitu banyak artefak untuk berpartisipasi dalam pelelangan. Saya khawatir artefak ini kurang lebih bermasalah. Seperti baju besi naga warna-warni milikmu, itu adalah artefak tanpa efek samping. Dan itu adalah kehadiran yang sangat kuat. Hal yang sama berlaku untuk tombak naga emas. Satu-satunya batasan adalah darah penggunanya. Bagi saya sendiri, tidak bisa lebih pas. Masalah dengan artefak yang dibawa oleh suku naga dan Tianma ini cukup besar. Efek samping God's Eye pada hari ini terlalu besar. Kedengarannya sederhana dan tidak secara langsung memengaruhi diri Anda sendiri. Namun nyatanya, serangan balik dari Azure Frozen Excalibur juga bisa ditahan oleh atributnya sendiri. Dan hal ini, apa yang tiba-tiba mengatakan apa yang ada di hatimu? Bukankah semuanya akan terungkap? Kuncinya tidak beraturan. Jika Anda datang ke sini pada waktu yang penting, siapa yang tahan? Misalnya, jika Lan Xuanyu menggunakan artefak ini, ketika dia berdiri di depan kursi pertama Tianlong, dia tiba-tiba berkata, saya adalah agen yang menyamar. Bukankah itu sudah mati? Bai Xiu tidak bisa menahan untuk menutupi wajahnya dengan tangannya, kamu tidak bisa meminta hal ini. Duduk di kejauhan dari Lan Xuanyu dan yang lainnya, Ksatria Naga Cahaya Suci Huang Liangwei tidak bisa menahan senyum dan berkata, benda ini, diperkirakan hanya orang berkulit tebal yang bisa menggunakannya. Zhong Zichang berkata dengan marah, apa pendapatmu tentang saya? Ahem, tidak, kursi kedua, aku tidak bermaksud begitu. Kamu lihat, bukankah kamu tidak berguna? Para Ksatria Naga tidak bisa menahan tawa begitu kata-kata ini keluar. Alasan Zhong Zichang tidak memilih artefak ini jelas karena memiliki terlalu banyak efek samping. Harga awal, 100.000 hari koin kristal naga, setiap kenaikan, tidak kurang dari 5.000 hari koin kristal naga. Harga awal diharapkan, tetapi setiap kenaikan jauh lebih tinggi dari pedang es biru-biru sebelumnya. Ini pasti karena Azure Blue Eye Select Excalibur adalah lot pertama dan kuharap akan ada lebih banyak partisipasi. Efek samping dari Eye of the Gods sudah jelas, seperti yang dikatakan Huang Liangwei, hanya mereka yang tidak takut mengungkapkan isi hatinya yang benar-benar dapat menggunakan artefak ini. Itu membutuhkan seberapa murni hati, atau betapa tidak tahu malu. Selama orang yang lebih normal menggunakan artefak ini, kemungkinan mendapat masalah cukup tinggi. Oleh karena itu, meskipun Li Jingyi telah mengumumkan dimulainya pelelangan, ini adalah bidang yang dingin. Ksatria Naga Bulan Bintang tidak menyangka hal ini akan terjadi, tetapi keberadaan tingkat artefak ini bernilai tinggi, dan perlu untuk mengklarifikasi kelebihan dan kekurangannya. Dia menambahkan, semua orang mungkin sedikit takut karena efek samping ini. Tapi satu hal yang ingin saya ingatkan adalah jika Anda bergabung ke dalam mata para dewa ketika Anda berada di ambang kematian dalam pertempuran, Anda dapat langsung meningkatkan kekuatan mental Anda beberapa kali. Dimungkinkan untuk bertahan hidup, setidaknya kemungkinan membunuh musuh akan sangat tinggi. Pada saat itu, efek sampingnya sebenarnya tidak ada. Bagaimanapun,
bertahan hidup adalah hal yang paling penting. Petik 2. Banyak orang tersentuh dengan pernyataan ini. Iya, jika mata dewa ini digunakan sebagai pilihan terakhir, itu akan menjadi senjata dewa. Untuk orang yang pandai kekuatan mental, jika Anda langsung meningkatkan kekuatan mental Anda beberapa kali. Di bawah kekuatannya sendiri yang meningkat secara tiba-tiba, segala sesuatu mungkin terjadi dengan kemungkinan. Dari sudut pandang ini, efek Eye of the Gods jelas jauh lebih baik daripada Azure Frozen Excalibur. Bagaimanapun, itu tidak membatasi ras atau membatasi kemampuannya sendiri. Bab 1487, seseorang cocok untuk hal ini. 105.000, seseorang mulai menawar. 100.000, harga lain dikutip. 11.000, 5.000, harganya terus naik. Dan Lan Xuanyu juga berpikir di dalam hatinya saat ini, artefak ini agak hambar untuk dirinya sendiri. Dia tidak mengkhawatirkan kekuatan kesadaran spiritualnya, pada tingkat yang sama, dia sangat yakin bahwa tidak ada yang bisa lebih kuat darinya. Kekuatan garis keturunan Dewa Naga terlalu tinggi, dan perpaduan antara Raja Naga Emas dan Raja Naga Perak memberinya kesadaran spiritual tingkat tinggi, dan itu sangat kuat. Tidak mudah bagi pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super untuk mendeteksinya sekarang, dan dia akan menemukannya. Namun, dia tidak cocok, dan itu tidak berarti bahwa pasangannya juga tidak baik. Kata-kata Huang Liangwei hanya mengingatkannya bahwa dia harus nakal dan pandai dalam kekuatan mental. Di antara rekan-rekan saya yang baik, sepertinya ada orang seperti itu. Ingatlah bahwa pada awalnya, di Sagot Blinded, Behemoth Legion memanggil. Jika kekuatan spiritual Qianlei bisa sangat meningkat, apakah itu sebelum menjadi dewa atau di masa depan, itu pasti akan meningkatkan kemampuan memanggilnya. Di antara 33 Tianyei, dialah yang benar-benar paling cocok untuk menampilkan kemampuan dalam perang. 12.000, 5.000, 130.000, harga-harga masih naik, tapi laju kenaikan mulai melambat. Tentunya, karena masalahnya sendiri, artefak ini memang tidak terlalu menarik. Mudah menyebabkan delusi harus menjadi masalah terbesar, dan ada mengungkapkan rahasia jauh di dalam hati. Bahkan sebagai metode ledakan penyelamat nyawa terakhir, aspek penyelamatan nyawa tidak sebagus permata penjaga Pegasus yang pernah digunakan sebelumnya, dan peningkatan kekuatan mental yang tiba-tiba hanya efektif untuk beberapa orang. Dalam proses pelelangan, itu relatif positif, tapi itu adalah perwakilan dari klan Yukong. Untuk klan Yukong, efek dari peningkatan kekuatan mental secara tiba-tiba jelas relatif besar. 150.000, Lan Xuanyu akhirnya bergerak. Setelah dengan hati-hati mempertimbangkan kemungkinan penggunaan mata para dewa oleh Qianlei, dia memilih untuk menawar. Secara langsung meningkatkan nilainya, yang persis sama dengan metode pelelangan sebelumnya. Harga 150.000 yuan juga membungkam semua penawar. Namun, tidak seperti lot sebelumnya, harga naik lagi setelah jeda singkat. 160.000, wakil dari klan Yukong langsung memberikan kenaikan harga 10.000. Segera setelah itu, di dalam kotak yang lebih jauh ke samping, diberikan harga 170.000 yuan. Artefak ini, mulai saat ini, pelelangan telah memasuki keadaan sangat panas. Lan Xuanyu sedikit mengernyit, dan berhenti begitu saja, untuk melihat seberapa besar harga lelang artefak ini bisa mencapai sebelum dia melanjutkan menjualnya. Saat ini, dia bertekad untuk menjatuhkan mata para dewa. Meski masih ada 6 artefak di belakang, siapa yang bisa yakin bahwa efek negatif dari 6 artefak berikutnya bisa ditoleransi? 1000 burung di hutan tidak sebaik burung di tangan. Karena pada dasarnya diperkirakan bahwa efek samping artefak ini tidak begitu kuat untuk pasangan, saya akan menerimanya terlebih dahulu. Ada yang cocok untuk dibeli nanti, lagi pula, ada begitu banyak koin kristal naga langit. Segera, harganya naik menjadi 200.000. Beberapa penawar yang benar-benar cakap yang menunggu dan menonton sebelum akhirnya bergerak. 210.000, 220.000, 250.000. Ini jauh melebihi harga asli dari Azure Frozen Excalibur, yang juga membuat Lan Xuanyu diam-diam bersyukur bahwa efek negatif dari Azure Frozen Excalibur akan jauh lebih mudah untuk ditanggung daripada efek keseluruhan. Apalagi bagi pemilik Ultimate Eyes. Terlebih lagi, saat ini, tidak mengherankan jika harga lelang Excalibur menjadi 2 kali lipat. Dapatkan amplop merah uang tunai atau koin amplop merah telah dikeluarkan ke akun Anda. Ikuti akun publik di WeChat Kanwenbase untuk menerimanya.
Lan Xuanyu mengangkat plat nomor di tangannya lagi, 300.000. Dia langsung menaikkan harga koin kristal naga sebanyak 50.000 hari. Ini dipikirkan dengan matang. Jika ini terus meningkat, daya tarik artefak kemungkinan besar akan mengarah pada lelang impulsif, yang secara langsung akan meningkatkan harga dengan pesat, yang dapat menurunkan harga transaksi akhir. Benar saja, begitu harga 300.000 keluar, penonton langsung terdiam. Mata semua orang mengikuti di atas panggung. Li Jingyi juga sedikit terkejut melihat Lan Xuanyu, pemuda ini cukup cakap. Apakah ini dukungan dari kursi pertama, atau dukungan dari Ksatria Naga Shenhuo? Meskipun dia terkejut di dalam hatinya, dia tampak tenang di permukaan. 300.000 telah melebihi nilai evaluasi mata para dewa. Bagaimanapun, efek samping dari artefak ini terlalu besar. Dia belum benar-benar memperkenalkan artefak ini sebelumnya, dan pemilik sebelumnya sangat menderita karena artefak ini. Jika tidak, para naga tidak akan begitu peduli dengan artefak ini. Saya mengeluarkannya dan bahkan tidak menyangka akan dijual. Saya hanya membuat 7 artefak untuk menemani pelarian. 300.000, pertama kali. 305.000. Disebutkan harga lain, masih mewakili klan Yukong, tapi dia jelas ragu-ragu. Lan Xuanyu mengangkat plat nomor itu tanpa ragu, 31.000. Kenaikan harga saat ini menghilangkan ide klan Yukong untuk melanjutkan pelelangan. Semua orang pintar, dan perkiraan nilai dari berbagai item sebenarnya sudah terkenal. Meskipun mata dewa adalah alat ilahi, itu bukanlah suatu keharusan bagi klan Yukong. Sebagai ras dengan kekuatan spiritual yang lebih kuat, mereka hampir tidak dapat digunakan sebagai alat penyelamat hidup dan akhirnya serangan balik. 310.000, pertama kali. 31.000, kedua kalinya. 310.000, ketiga kalinya. Bentak, sepakat. Lan Xuanyu menurunkan artefak lain. Ini sudah artefak kedua yang dia lelang hari ini. Dengan kata lain, semua artefak yang telah dilelang hari ini semuanya jatuh ke tangannya. Silakan naik ke panggung untuk mengambil artefak, kata Li Jingyi sambil tersenyum. Aturan ini sudah pernah dikatakan sebelumnya. Pengumpulan artefak tidak sesederhana itu. Tanpa kekuatan yang cukup, artefak pun tidak bisa dibawa pergi. Seperti Azure Frozen Excalibur, jika Anda mengubah level dewa, dan tidak pandai dalam keberadaan kemampuan atribut es, Anda mungkin dibekukan menjadi patung es di atas panggung. Karena itu, melelang artefak juga berisiko. Efek samping dari mata para dewa ini lebih serius, siapa yang bisa menjamin tidak ada masalah saat diambil. Tanpa kekuatan yang cukup sebagai pendukung, dia bahkan tidak berani berpartisipasi dalam pelelangan. Bai Xiuxiu memandang Lan Xuanyu dan berbisik, mengapa saya tidak pergi? Lan Xuanyu menggelengkan kepalanya, biarkan aku datang. The Eye of the Gods menunjukkan seberapa kuat kualitas spiritual mereka sebelumnya. Terlebih lagi, artefak ini memiliki karakteristik hidup yang terlalu kuat, jadi kamu harus memberikannya secukupnya saat kamu mengumpulkannya. Pencegahannya bagus. Lan Xuanyu berdiri, keluar dari kotak lagi, melayang, dan naik ke platform lelang lagi. Melihat itu dia lagi, langsung menimbulkan banyak diskusi. Apakah Putri Naga Emas ini lagi? Ksatria Naga di kotak klan Naga tidak pernah bergerak. Apakah ini mewakili dirinya atau klan Naga? Ras lain mau tidak mau berspekulasi, hari ini Putri Naga Emas telah memenangkan 2 artefak. Bibir Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi berdengung dan mengingatkan Lan Xuanyu, hati-hati. Terima kasih. Lan Xuanyu tersenyum tipis dan telah tiba di depan perisai. Sinar warna-warni di matanya berkedip-kedip, dan di saat berikutnya, perisai di depannya telah muncul di bawah kendali kekuatan naganya. Dia meraihnya seperti kilat dengan tangan kanannya dan mencubit mata dewa hari itu ke telapak tangannya. Tiba-tiba, keinginan spiritual yang kuat yang beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya di perisai tiba-tiba keluar dari mata dewa hari itu. Itu adalah perasaan penuh kegembiraan, seperti burung yang mengantuk keluar dari kandangnya. Kekuatan mental mengikuti telapak tangan Lan Xuanyu dan mengebor ke dalam tubuhnya, dan bahkan mata para dewa sendiri harus menembus dari telapak tangannya. Ini bukan untuk menolak Lan Xuanyu untuk mengambilnya, tetapi untuk bergabung dengannya secara langsung jika dia sangat senang. Ini hanya sedikit rasa encer. Bab 1488, menghancurkan armor naga. Sudut mulut Lan Xuanyu berkedut, tangan kanannya tiba-tiba menegang, energi 9 warna di lengan kanannya berdesir, dan garis keturunan Dewa Naga yang asli tiba-tiba meledak menjadi fluktuasi kekuatan naga yang kuat.
Seolah kaget, mata Tuhan tiba-tiba menjadi tenang hari itu. Lan Xuanyu kemudian memasukkannya ke dalam panduan jiwa penyimpanannya. Sedikit membungkuk untuk memberi hormat pada Li Jingyi, kesatria naga bulan bintang, sebelum berbalik dan melangkah pergi. Li Jingyi tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut, proses pengumpulan ini tampak terlalu sederhana. Dia tahu mata para dewa, dan bahkan para ksatria naga mereka harus sangat berhati-hati agar tidak diserang oleh kekuatan spiritual mata para dewa. Ini benar-benar terintegrasi, tetapi tidak bisa dikeluarkan. Kecuali jika itu kematian. Ksatria naga di tahun-tahun itu secara tidak sengaja bergabung dengan yang ini sebelum dia mencapai peringkat dewa super. Meski mengandalkan efek mata para dewa, sang ksatria naga akhirnya tercapai. Tetapi karena mata para dewa sering membocorkan rahasia batinnya seperti kejang, dia menyinggung hampir semua ksatria naga, dan akhirnya mati karena depresi. Kembali ke kotak, Lan Xuanyu merasa tenang, dan 300.000 koin kristal Tianlong dihabiskan lagi. Namun, dengan hadiah dari klan Tianma sebelumnya dan penggantian untuk kursi pertama Tianlong, dia benar-benar tidak menghabiskan banyak uang hari ini. 2 artefak, lebih dari 500.000 koin kristal naga langit, dia masih memiliki lebih dari 4 juta koin kristal naga langit untuk berpartisipasi dalam pelelangan artefak berikutnya. Ketika dia memikirkan ini, dia tidak bisa menahan perasaan sedikit bersemangat. Selanjutnya, mari kita undang artefak berikutnya. Ini juga harta karun klan naga kita, eksklusif untuk keberadaan klan naga kita. Bahkan ksatria naga kita dewasa, tidak semua orang bisa memiliki eksistensi setingkat artefak. Ketika gerobak didorong ke atas panggung, Lan Xuanyu sudah tahu apa yang terjadi, Shenlong Jia. Tapi, bisakah armor naga dipakai oleh orang di luar klan naga? Kain merah itu diangkat, dan satu set armor naga ungu tua ditampilkan di mana-mana, muncul di tatapan semua orang. Saat set armor naga ini muncul, kesan pertama yang diberikan pada orang-orang itu mengerikan. Ada banyak duri dan paku pada armor ungu tua. Lingkaran ungu beriak di atasnya, dengan atmosfer destruktif tertentu. Namun, sekilas, Lan Xuanyu yakin bahwa baju besi ungu tua ini tidak terbuat dari tulang lunas. Itu terbuat dari logam khusus dan dicampur dengan beberapa bahan khusus. Ksatria naga bulan bintang Li Jingyi melanjutkan dengan memperkenalkan, baju besi naga ini dibuat oleh pelatih utama klan naga kami. Baju besi naga ajaib asli tidak akan muncul dalam pelelangan, karena naga kami sendiri tidak cukup untuk digunakan. Tapi set baju besi naga ini cukup istimewa. Bahan yang digunakannya didapat oleh kita secara tidak sengaja. Ia mengandung kekuatan penghancur yang kuat. Logam khusus ini mengandung energi penghancur dalam diri kita. Hampir tidak ada yang bisa menggunakan klan naga. Saat membuat baju besi ini, itu dibuat oleh banyak master secara bergantian, dan butuh banyak waktu untuk akhirnya menyelesaikannya, karena energi penghancuran terlalu kuat, itu juga menyebabkan vitalitas para master. Itu bisa cocok untuk semua ras makhluk humanoid dengan ukuran tubuh tidak terbatas. Armor itu sendiri memiliki kemampuan untuk menyusut dan mengembang. Petik 2. Tidak diragukan lagi ini adalah artefak asli, tetapi hanya dapat digunakan oleh orang-orang dengan atribut tertentu. Ketika Li Jingyi mengatakan perkenalan ini, Lan Xuanyu merasa sedikit lucu. Apalagi yang dilakukannya untuk lelang. Itu dapat berkembang dan berkontraksi, digunakan oleh makhluk humanoid, dan menghancurkan atribut energi. Ini tidak dibuat oleh dewa bersenjata 8 dan ras iblis, kan? Faktanya, dia benar-benar menebak dengan benar, set ini sama sekali bukan armor naga, itu harus armor sihir. Material utama awalnya disediakan oleh 8 dewa dan iblis berlengan, dan beberapa material tambahan dan manufaktur dibuat oleh para naga. Untuk pelelangan ini, setelah berdiskusi dengan para dewa dan iblis berlengan 8, mereka memutuskan untuk memasukkannya ke dalam pelelangan, tentu saja, hanya dewa dan iblis berlengan 8 yang akan difoto pada akhirnya. Berapapun harganya, pada akhirnya hanya ongkos produksi untuk artefak ini yang perlu dibayar, ongkos produksi sudah ditetapkan. Fungsi artefak ini terutama untuk berspekulasi tentang harga dan membuat pelelangan semakin memanas. Sehingga beberapa artefak berikutnya yang memang ingin menjual uang bisa laku dengan nilai yang lebih tinggi. Seperti yang kita semua tahu, senjata ajaib dari baju besi adalah yang paling langka. Itu tidak hanya dapat meningkatkan dirinya sendiri, tetapi juga melindungi dirinya sendiri. Oleh karena itu, harga awal dari set baju besi naga ini adalah 400.000 koin kristal naga,
dan setiap kenaikan harga tidak kurang dari 10.000 koin kristal naga. Petik 2. Teman baik, mulai dari 400.000. Ini mirip dengan apa yang dikatakan Holding Zong sebelumnya, harga awal dari armor naga tingkat artefak. 41 juta, seseorang segera menawar di bawah. Secara relatif, batasan set baju besi naga ini terutama adalah atribut. Itu harus memiliki atribut penghancuran, atau setidaknya kemampuan untuk tidak terkorosi oleh atribut penghancuran untuk menggunakannya. Apakah baju besi ini memperkuat atau melindungi? Kekuatannya benar-benar luar biasa. Ini bisa dilihat dari permukaan. Karakteristik kehancurannya adalah atribut paling kuat dari asal mula di alam semesta, meskipun tentu tidak sebanding dengan kehancuran asal, itu juga kemampuan untuk menghancurkan. Digunakan dengan baik, tidak sebanding dengan artefak biasa. 500.000. Sebuah suara pelan datang dari kotak di barisan depan. Lan Xuanyu tidak perlu menggunakan pengetahuan spiritualnya untuk memeriksa, dan dia bisa menebak siapa yang membayar harganya. 500.000. Kenaikan tiba-tiba menjadi 500.000 tidak membuat takut penawar lainnya. Segera, tawaran berikutnya akan keluar. 530.000. 560.000. Dibandingkan dengan Eye of the Gods sebelumnya, lelang ini jelas jauh lebih intens. Lan Xuanyu terkejut saat mengetahui bahwa Perdana Menteri Klan Tianhe juga telah mengambil langkah lain. Bisakah mereka juga menggunakan baju besi ini? Ketinggian Klan Tianhe, tapi itu memang bentuk manusia. Jika dewa dan iblis berlengan 8 perlu berkembang, maka fitur kontraksi berguna bagi mereka. Namun, bagaimana Klan Tianhe mengatasi Power of Destruction? Pada saat ini, suara kursi pertama Tianlong tiba-tiba terdengar dan dia tersenyum dan melihat ke arah Lan Xuanyu dan berkata, "Lan, biarkan aku datang untuk mengujimu. Kamu seharusnya merasa bahwa Klan Tianhe juga berpartisipasi dalam pelelangan. Lalu, ini apa kegunaan atribut penghancur untuk Klan Tianhe mereka? Bagaimana mereka menggunakan set baju besi naga ini?" Petik 2. Lan Xuanyu memikirkannya sebentar, dan berkata, "Menurut apa yang saya ketahui tentang Klan Tianhe, Tianhe Xing juga memiliki energi kehidupan dalam jumlah besar. Tingkat atas Klan Tianhe juga menggunakan energi kehidupan untuk meningkatkan kultivasi mereka. Hanya saja garis keturunan mereka relatif biasa, jadi sulit untuk mencapai tingkat yang sangat tinggi. Penghancuran dan penciptaan adalah kekuatan paling orisinal di alam semesta. Energi penghancur yang terkandung dalam rangkaian baju besi naga tingkat artefak ini cukup murni. Sebaliknya, jika digunakan untuk merangsang energi kehidupan, maka akan lebih mudah untuk meningkatkan tingkat energi kehidupan dalam kultivasi. Jika gagal, Anda dapat berlatih dengan banyak langit dan ras untuk melawan aura perusaknya dan menggunakan aura perusak stimulasi dirimu. Petik 2. Pada saat yang sama, jika Anda adalah orang yang kuat di surga dan klan, Anda dapat menggunakan set armor naga ini dengan enggan dengan mengandalkan hubungan transformasi timbal balik antara penciptaan dan kehancuran, serta ketahanan energi kehidupan terhadap energi penghancuran, dan menggunakan kepastiannya. Efek kekuatan. Dan, kurasa, tidak banyak artefak di Klan Tianhe. Mungkin alasannya adalah aspek-aspek ini. Petik 2. Mendengar, dia, kursi pertama Tianlong tidak bisa menahan tawa. Ksatria naga Daoning Zong Zichang yang duduk di sampingnya menunjukkan ekspresi kekaguman, pemikiran yang bijaksana dan analisis yang baik. Tiba-tiba, hati Lan Xuanyu bergerak, dan dia melihat ke kursi pertama Tianlong, dan berkata, seharusnya ada alasan lain yang tidak mudah diceritakan. Alasan ini terkait dengan rencana kita. Bab 1489, Persaingan Sengit. Kursi pertama Tianlong akhirnya menunjukkan ekspresi terkejut, dan dia mengangguk sedikit dan berkata, "Duduk dan lihatlah." Lan Xuanyu juga tiba-tiba memikirkannya. Jika armor naga penghancur ini khusus dibuat untuk dewa bersenjata 8 dan ras iblis, maka tidak mungkin membiarkannya jatuh ke tangan Klan Tianhe. Saat dia menganalisis, efek armor penghancur naga pada Klan Tianhe, ini bukan tentang menggunakannya, tetapi tentang membantu dalam kultivasi. Pada tingkat artefak, ini memiliki efek yang sangat besar pada surga dan klan. Jika tidak bisa dimenangkan selama proses penawaran, jelas Tianhe tidak sabar. Hari ini, Klan Tianhe juga makan di tempatnya sendiri. Ini akan lebih bermanfaat untuk rencana masa depan. Di bawah hati yang terburu nafsu, jika, meskipun rencana keseluruhan dibuat dengan sendirinya, itu adalah suku naga dan Tianma yang ingin memobilisasi kekuatan seluruh federasi setelah implementasi. Tautannya saling bertautan,
dan tampaknya efeknya harus bagus. 650.000. Pada saat ini, di tahap lelang, harga set armor penghancur naga ini telah disebut dengan harga tinggi yang belum pernah terjadi sebelumnya, yang merupakan nilai tertinggi di antara semua item lelang hari ini. Sepenuhnya mendemonstrasikan tingkat artefaknya. Pedang bersalut es biru-biru Lansuanyu dan gabungan mata para dewa tidak semahal set naga pemusnah ini. Apalagi harga terus meningkat. 680.000. 700.000. Di dalam sebuah kotak, sosok besar keluar dari situ, menatap ke arah klan Tianhe. Tianhe Xiaur, kamu sengaja mencoba membuat masalah dengan kami, kan? Orang yang keluar adalah dewa dan iblis berlengan 8. Gengsi dan aura kuat Xuanhe ini meledak. Tiba-tiba memberi orang paksaan yang sangat kuat. Di seluruh Federasi Longma, basis kultivasi pria ini dapat menempati peringkat 5 besar. Perdana Menteri Tianhe menghadapi dewa dan iblis berlengan 8 yang jauh lebih tinggi darinya dan sangat kuat. Dia tidak bisa membantu tetapi berhenti sedikit, bergumam, ini adalah lelang, persaingan yang adil. Dewa dan iblis berlengan 8, Anda apa artinya? Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis hendak berbicara, dan suara santai terdengar, Dewa dan Raja Iblis aman dan gelisah. Seperti yang dikatakan Perdana Menteri Tianhe, ini adalah kompetisi yang adil. Jangan melanggar aturan. Mendengar suara ini, wajah Dewa dan Iblis berlengan 8 berkedip beberapa kali, dan kemudian dia bersenandung dengan marah sebelum kembali ke kotaknya. Kemudian dia hampir meraung dan berteriak dengan harga tinggi, 1 juta, kamu bisa mengikuti jika kamu memiliki kemampuan. Melihat pria ini kembali, Perdana Menteri Tianhe menghela napas lega, membungkuk ke kotak tempat suara santai itu datang sebelumnya, dan berkata, terima kasih untuk orang pertama yang bersikap adil. Klan Tianhe kami keluar, 150.000. Seperti yang diharapkan Lansuanyu, Perdana Menteri Tianhe sudah memutuskan untuk menjatuhkan set armor penghancur naga ini. Dia juga bukan orang bodoh, tentu saja, dia bisa melihat bahwa ini adalah yang paling cocok untuk dewa bersenjata 8 dan ras iblis. Namun, energi destruktif dari level artefak terlalu menarik baginya. Alasan mengapa sulit bagi klan Tianhe untuk tampil sebagai pembangkit tenaga listrik tingkat dewa super bukan karena sumber daya yang tidak mencukupi, tetapi alasan mendasarnya adalah tingkat kehidupan. Energi kehidupan Tianhexing sangat besar, tetapi tingkat kehidupannya terbatas. Dan jika ada alat ilahi yang penuh dengan sifat merusak untuk dirangsang, akan lebih mudah dirangsang untuk menciptakan keberadaan energi kehidupan. Budidaya klan Tianhe berbeda dengan klan naga. Klan naga menggunakan energi kehidupan untuk mengisi kembali darah klan naga, meningkatkan kekuatan naga untuk memperbaiki dirinya, dan kemudian terus menyempurnakan dirinya dan meningkatkan level. Garis keturunan yang kuat adalah fondasi mereka. Itu adalah klan Tianhe yang benar-benar berkultivasi murni dengan mengandalkan energi kehidupan, itulah sebabnya kecepatan kultivasi mereka lambat. Arah mereka, hanya ketika mereka berkembang ke arah asal mula kehidupan, dapatkah mereka memiliki kesempatan untuk menjadi eksistensi yang lebih kuat. Tapi seberapa mudah ini? Inilah alasan mengapa Anda menghabiskan banyak uang untuk membeli Spartianya. Jadi, mengetahui bahwa set penghancur armor naga dan dewa bersenjata 8 dan ras iblis juga bertekad untuk menang, tetapi Perdana Menteri Tianhe masih menembak. Mengandalkan itu adalah warisan mendalam dari klan Tianhe. Hanya untuk menjatuhkan set armor penghancur naga ini. Heavenly Spar adalah item yang dapat dikonsumsi, tetapi artefak ini dapat digunakan terus-menerus. Gunakan kata-kata untuk keberadaan yang memenuhi syarat dalam klan. Kemungkinan untuk menembus ke level yang lebih tinggi di masa depan jauh lebih besar. Klan Tianhe adalah pedagang terbesar di Federasi Longma dan paling baik dalam perhitungan. Perdana Menteri Tianhe sangat jelas tentang pentingnya set baju besi naga ini, yang tidak dapat dihitung pada nilai permukaan. 1,5 juta. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis membuat harga setinggi langit. Harga yang begitu mengerikan telah membungkam semua orang. Perdana Menteri Tianhe tidak panik. Dia memandang Li Jingyi, Ksatria Naga Bulan Bintang di atas panggung, dan berkata dengan suara yang dalam, Ksatria Naga Singmun, harga lelang artefak ini telah melebihi 1 juta koin kristal Tianlong. Saya pikir, lanjutkan syuting. Tidak apa-apa, tetapi ada aturan lelang dalam pelelangan. Jika Anda mengambil barang, Anda tidak dapat membayar harganya. Jika Anda hanya menaikkan harga secara membabi buta, itu akan merugikan seluruh lelang, dan itu juga akan mempengaruhi reputasi federal. Oleh karena itu, saya berharap lelang berikutnya,
gunakan mata uang fisik untuk melakukannya. Bukan secara lisan, untuk memverifikasi apakah ada daya beli yang nyata. Saya akan membayar 3 juta koin kristal Tianlong dalam bentuk barang. Petik 2. Saat berbicara, Perdana Menteri Tianhe melambaikan tangan kanannya, dan sebuah kartu berputar dari tangannya. Setelah terbang ke udara, cahaya menyilaukan menyala, dan koin kristal Tianlong yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari langit, dari kartu. Ketika dia bergegas keluar, dia jatuh ke tanah dengan menabrak. Hampir seketika, itu menumpuk seperti bukit. 3 juta, langsung berlipat ganda dari 1,5 juta. Dan itu langsung dengan uang tunai. Betapa melimpahnya uang ini. Lan Xuanyu tercengang, dan sekarang dia tahu bahwa Tian dan Perdana Menteri ini tidak bersaing dengannya sebelumnya, tetapi hanya merasa itu tidak layak. 3 juta koin kristal naga, ini terlalu banyak. Mengatakan akting dan pertunjukan yang bagus, di sisi ras iblis berlengan 8. Dewa berlengan 8 dan Raja Iblis keluar dari kotaknya lagi, ketika dia melihat 3 juta koin kristal naga surgawi menumpuk seperti gunung, napas seluruh orang menjadi suram. Sebagai ras pertarungan yang kuat, semua sumber daya yang dibutuhkan oleh 8 dewa dan iblis berlengan di tahun-tahun awal dirampok. Mereka tidak melakukan produksi, dan mereka tidak tahu bagaimana cara mengoperasikannya. Terlepas dari efektivitas tempur mereka yang kuat, sejujurnya, mereka sangat buruk. Adalah sumber daya pendukung suku naga dan Tianma, sehingga mereka tidak perlu mengandalkan penjarahan untuk bertahan hidup. Jangan disangka dia adalah pemimpin klan, dia benar-benar ingin mendapatkan 3 juta koin kristal naga sekaligus, dia benar-benar tidak bisa melakukannya. Perdana Menteri Tianhe tidak diragukan lagi mengambil gaji dari dasar pot. Faktanya, tidak ada 1,5 juta koin kristal naga di Raja Iblis Dewa bersenjata 8. Tadi itu tawaran kosong. Menurutnya, tidak perlu membayar. Tapi siapa tahu, Perdana Menteri Tianhe benar-benar tampil seperti ini. Itu benar-benar membuatnya merasa cemas. Kumpulan armor penghancur naga ini bukan untuk dia, tetapi untuk putranya. Pada level Dewa Super, kekuatan tubuhnya sendiri tidak lagi kalah dengan artefak, dan efek dari artefak ini tidak terlalu besar. Tapi perang bisa dimulai kapan saja, pertahanan gaib bisa menjamin keselamatan anaknya semaksimal mungkin. Pada saat yang sama, itu juga dapat digunakan dalam proses menjadi dewa dan melintasi malapetaka. Setelah tantangan rookie masa depan, Pangeran Berlengan 8 juga akan menerobos. Ini diambil oleh klan Tianhe, bukankah perlu menyeberangi bencana secara langsung? Anda tahu, karena pembunuhan beratnya sendiri, kesengsaraan guntur yang dihadapi Dewa bersenjata 8 dan ras iblis saat melintasi kesengsaraan selalu cukup kuat. Tapi, dia benar-benar tidak bisa mendapatkan 3 juta koin kristal naga. Dewa dan Raja Iblis, jika kau bisa mengeluarkan koin kristal naga langit yang lebih nyata dari ini, maka aku akan mengakuinya. Perangkat armor naga penghancur ini milikmu. Perdana Menteri Tianhe berkata sambil tersenyum. Mata Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis bersinar dengan warna yang tidak pasti, tetapi di saat berikutnya, pupil matanya menyusut, dan dengan dingin berkata, apa menurutmu aku benar-benar tidak? Bab 1490, Kartu Ice Fire God. Apa menurutmu aku benar-benar tidak? Saat berbicara, Dewa Berlengan 8 dan Raja Iblis mengangkat tangan kanannya, meraih kekosongan, dan tiba-tiba sebuah kartu jatuh ke tangannya. Tian dan Perdana Menteri menatapnya dengan heran. Dapatkah dikatakan bahwa Dewa dan Iblis Berlengan 8 benar-benar memiliki begitu banyak uang? Detik berikutnya, sejumlah besar koin kristal naga langit juga mengalir, dan jumlah yang terkumpul dalam sekejap lebih banyak daripada Tian dan Perdana Menteri. Anda tidak perlu melaporkan jumlahnya sama sekali, Anda dapat melihat berapa jumlahnya hanya berdasarkan volume. Tian dan Perdana Menteri tampak kaget. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa Dewa dan Iblis bersenjata 8 sebenarnya memiliki begitu banyak uang. Tapi di saat berikutnya, dia tanpa sadar melihat ke arah kotak dari suku naga dan Tianma. Dewa dan Iblis Berlengan 8 tidak dapat memiliki uang sebanyak itu, tetapi Tianma dan naga pasti memilikinya. Para master yang sangat kuat dari Master Space mendalam yang berarti ingin langsung mentransfer sebagian uang ke Raja Iblis Dewa bersenjata 8, itu tidak sulit. Hal ini sengaja untuk mencegah diri dari mendapatkan set armor penghancur naga ini. Antara pikiran dan pikirannya, dia sekarang benar-benar yakin bahwa lot ini baru saja dinaikkan. Bagaimanapun, saya tidak bisa mendapatkannya. Ini teduh, pasti teduh. Namun,
dia tidak bisa menghasilkan bukti, apalagi menjelaskan dengan jelas, hanya orang bodoh yang makan koptis dan tidak tahu. Langit dan Perdana Menteri berwarna biru dan merah. Setelah beberapa saat, dia menarik napas dalam-dalam dengan wajah muram, mengangguk ke Raja Iblis Dewa Bersenjata 8, dan berkata, "Kamu telah menang. Itu milikmu." Saat dia berkata, lampu pada perangkat bimbingan jiwa penyimpanan berkedip, dan koin kristal Tianlong di depannya menyala. Semuanya pulih. Karena tidak ada persaingan, set armor penghancur naga ini milik Dewa dan Raja Iblis. Silakan naik ke panggung untuk mengumpulkan artefak. Raja Iblis Dewa Berlengan 8 tertawa, melangkah keluar, dan sudah berada di atas panggung. Dia mendengus ke arah kotak suku Tianhe dengan jijik. Sinar cahaya ungu hitam meledak dari dadanya, berubah menjadi seberkas cahaya, menyelimuti baju besi naga yang merusak. Detik berikutnya, tingkat artefak ini, baju besi naga senilai lebih dari 3 juta koin kristal naga surgawi, sudah dikumpulkan olehnya. Artefak kedua tepat berada di atas asteris-asteris. Pertarungan antara kepala dua marga benar-benar membuat orang-orang yang makan melon terlihat bahagia. Namun, harga lebih dari 3 juta koin kristal naga juga membuat pelelangan semakin mengejutkan. Meskipun siapapun dengan mata yang tajam dapat melihat bahwa klan Tianhe tidak dapat mengambil gambar sama sekali, set baju besi naga ini seharusnya untuk Dewa Bersenjata 8 dan klan Iblis. Namun, masih ada cukup banyak orang yang tidak adil, terutama sekutu suku Tianhe. Tapi, dari aturan, saya tidak bisa mengatakan apa-apa. Lelang, lanjutkan. Ksatria Naga Bulan Bintang Li Jingyi tersenyum dan berkata, lelang barusan benar-benar menarik. Tapi jangan peduli jika Anda belum memotret artefak. Ada 5 artefak di belakang kita. Di sini, saya ingin menekankan lagi atas nama federasi. Lelang hari ini didasarkan pada keadilan dan keadilan. Oke, lanjutkan ke lot berikutnya. Petik 2. Keadilan dan berdasarkan keadilan. Saya tidak tahu berapa banyak orang yang menghina. Ras Naga dan Pegasus tidak memiliki kendali yang sangat tinggi atas galaksi kuda naga, tetapi mereka memiliki kendali mutlak atas apa yang terjadi pada bintang naga dan Pegasus. Lot ketiga telah diambil. Di bawah kain kafan merah, objek itu sendiri tidak dapat dilihat. Ini adalah artefak yang sangat aneh. Itu diperoleh oleh orang kuat dari ras kita di sebuah planet di luar galaksi pada tahun-tahun awal. Atributnya sangat istimewa. Setelah mendapatkannya, tidak ada yang benar-benar dapat menggunakannya. Kekuatan. Oleh karena itu, artefak ini selalu dipajang di gudang klan naga kami. Konferensi lelang federal hari ini, ada banyak orang kuat dari berbagai ras, dan pasti ada eksistensi yang cocok untuknya. Lalu, mari kita lihat artefak ketiga ini. Petik 2. Kain merah di atasnya perlahan terbuka, dan merek yang tampak bersahaja muncul di hadapan semua orang. Tanda ini berukuran sekitar 1 kaki persegi, dengan pegangan sepanjang 1,5 meter terpasang di bawahnya. Banyak pola aneh terukir di papan nama itu. Itu terlihat berkulit gelap, dan tidak ada cahaya yang berkedip-kedip. Ini artefak. Dibandingkan dengan artefak sebelumnya, tampilan merek ini sangat tidak menyenangkan. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu tidak terlihat seperti artefak. Jangan meremehkannya. Selanjutnya, mari lakukan eksperimen. Semua orang akan tahu bahwa merek ini jelas merupakan eksistensi tingkat artefak. Dengan cara ini, kami akan meminta Lan, yang telah mengambil artefak sebelumnya, untuk membantu kami. Lan, merepotkan Anda, majulah. Lan Xuanyu terkejut, tampaknya dia tidak menyangka Li Jingyi akan meminta dirinya untuk naik. Dia berdiri, bergegas maju, dan naik ke meja lelang lagi. Li Jingyi mengangkat tangannya dan memberi isyarat, Lan Xuanyu mengeluarkan tanda itu. Li Jingyi berkata, saya tahu Anda pandai dalam berbagai kemampuan atribut. Kami telah melakukan eksperimen dengan merek ini. Pertama Anda dapat mencoba menyuntikkan kekuatan naga dari atribut api ke dalamnya. Lan Xuanyu memegang merek itu, yang lebih berat dari yang diharapkan, dan dingin untuk memulai. Tapi memang benar tidak ada energi kuat yang terkandung di dalamnya. Kekuatan naga atribut api disuntikkan, dan merek berubah di saat berikutnya. Warna merah tua dengan cepat menyebar dan mekar pada merek tersebut, dan seluruh merek mulai menjadi panas. Lan Xuanyu jelas merasakan bahwa elemen api dengan cepat berkumpul dan perubahan kualitatif di dalam merek, seolah-olah terus dikompresi. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya. Sebuah lampu merah telah membumbung ke langit, dan sebuah cahaya terang melintas di udara. Boom!
Api itu meledak ke langit yang jaraknya ribuan meter. Itu spektakuler. Kompresi unsur. Lan Xuanyu berseru. Setelah melepaskan elemen api, merek tersebut berubah menjadi tampilan gelap aslinya. Kamu coba lagi elemen airnya. Li Jingyi melanjutkan. Lan Xuanyu menyuntikkan elemen air ke dalamnya. Benar saja, dalam merek, elemen air dengan cepat dikompresi, dan energi menakutkan tiba-tiba meningkat. Detik berikutnya, cahaya biru naik ke langit, dan setelah meledak di udara, lebih banyak hujan gerimis turun dari langit. Li Jingyi berkata, merek ini, kami menamakannya kartu Dewa Api Es. Setelah pengujian, kami menemukan bahwa ketika air atau es disuntikkan ke dalamnya, dan api disuntikkan ke dalamnya, itu akan menghasilkan kompresi yang kuat. Itu meledak keluar dari aslinya, menanamkan kekuatan beberapa kali lipat energi. Terlebih lagi, fitur terbesar dari artefak ini adalah kekerasannya, bahkan jika itu adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Dewa Super, sulit untuk merusaknya. Kami telah mencoba menyuntikkan es dan api ke dalamnya pada saat yang bersamaan. Daya ledak yang dihasilkan akan sangat menakutkan, tetapi tidak terkendali, jadi saya harus menyerah. Itulah mengapa saya katakan sebelumnya bahwa tidak ada yang benar-benar dapat mengontrol kemampuannya. Jika bisa mencapai asal es dan api yang sama, kekuatan serangan akan meledak, jelas merupakan tingkat artefak yang nyata. Itu juga dapat digunakan sebagai senjata untuk memblokir tingkat serangan apapun di medan perang. Petik 2. Kartu Ice Vulkan. Bahkan jika itu dipegang di tangan Putri Naga Emas dengan wajah yang menakjubkan, di mata para penawar, ini sama sekali bukan artefak yang bagus. Tentu saja, keindahan artefak tidak begitu penting, tetapi kuncinya adalah kekerasannya pasti. Elemen air atau elemen es atau elemen api dapat ditingkatkan secara terpisah. Kekuatan ledakan setelah kompresi meledak. Tapi itu dia, apakah agak enggan menghitung barang-barang seperti artefak? Ada banyak diskusi di antara penonton. Dilihat dari efek ledakan barusan, bisa dilepaskan hingga kilometer jauhnya, yang memang luar biasa. Dimungkinkan juga untuk menggunakan kekuatan atribut api murni. Tapi masalahnya ada banyak senjata yang bisa menandingi kekuatannya. Tidak ada gunanya menambahkan kekerasan lain untuk membelinya sebagai artefak, bukan? Ini adalah artefak inferior. Karena belum sepenuhnya dikembangkan, harga awal kami relatif rendah. Harga awal 100.000 koin kristal naga. Oke, biru, merepotkanmu. Lan Xuanyu mengembalikan merek gelap itu ke dalam tutup pelindung, dan kemudian kembali ke kotaknya. Di permukaan, dia tenang dan dia tidak bisa melihat perubahan sama sekali, tetapi kenyataannya, ada lautan badai di dalam hatinya.